Shin Tae-yong akhirnya benar-benar pergi meninggalkan Indonesia. Bandara dipenuhi oleh supporter timnas yang ingin mengiringi kepulangan Shin Tae-yong ke Korea. Bahkan Shin Tae-yong sampai menangis melihat betapa dia banyak disukai oleh supporter timnas. Apa yang membuatnya menangis haru? Simak video ini sampai habis agar tidak salah paham. Kabar gembira datang dari pemain keturunan tanah air berinisial KD. Penggemar timnas pasti akan bahagia mendengar kabarnya. Apa yang terjadi? Saksikan video ini sampai habis. Ini dia satu lagi pemain naturalisasi yang gak kalah hebat. Pelatih timnas Indonesia terbaru, Patrick Kluivert, harus segera mendatanginya dan ajak bergabung ke timnas karena sayang jika bakatnya disia-siakan. Siapakah pemain tersebut? Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Rasain kau dasar pelatih minim taktik. Diserang banyak netizen, akhirnya langsung lakukan hal ini. Memang demi kemenangan timnas Indonesia, harus mau turunkan ego. Apa yang sebenarnya pelatih timnas U20 ini lakukan? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Mantap abangku. Pemain berinisial DVH ini sangat ingin membela timnas Indonesia. Sampai dia katakan hal ini ke media. Apa yang dia sampaikan? Simak fakta lengkapnya hanya di channel ini. Sudah dapat persetujuan FIFA. Pemain ini langsung tancap gas bela timnas Indonesia, langsung hubungi Patrick Kluivert dan tunjukkan skillnya di lapangan kah? Simak video sampai habis biar gak salah paham. Ini baru benar-benar pelatih kebanggaan Indonesia. Sampai ungkapkan hal ini untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Apa yang dia katakan sampai supporter timnas merasa bangga? Jangan lewatkan videonya hanya di channel ini. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membawa beban berat di punggungnya. Supporter timnas menolak untuk berproses dan langsung inginkan timnas lolos Piala Dunia. Benarkah begitu? Simak videonya sampai selesai biar gak salah paham. Nasib tidak menyenangkan dialami Marcelino, tapi dia malah lakukan hal ini yang bikin kagum penggemar sepak bola. Apa yang dia katakan di media? Simak berita lengkapnya di sini. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Shin Tae-yong akhirnya benar-benar pergi meninggalkan Indonesia. Bandara dipenuhi oleh supporter timnas yang ingin mengiringi kepulangan Shin Tae-yong ke Korea. Bahkan Shin Tae-yong sampai menangis melihat betapa dia banyak disukai oleh supporter timnas. Apa yang membuatnya menangis haru? Simak video ini sampai habis agar tidak salah paham. Suasana haru menyelimuti Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Banten pada Minggu (26 Januari 2025) saat Shin Tae-yong hendak terbang ke Korea Selatan. Penggemar timnas Indonesia mengantarnya pulang ke negara asal dengan penuh emosional. Shin yang meninggalkan Indonesia dengan penerbangan Korea Air pada pukul 21.50 waktu Indonesia Barat tiba di bandara bersama tim kepelatihannya sekitar pukul 19.45 waktu Indonesia Barat. Setibanya di sana, Shin disambut hangat oleh supporter timnas Indonesia, La Grande, yang menyanyikan yel-yel penuh penghargaan. Terima kasih Coach Shin Tae-yong atas dedikasinya untuk Indonesia, terdengar yel-yel mereka di bandara. Supporter memberikan syal kepada Shin dan berpelukan dengannya. Tampak Shin, pelatih asal Korea Selatan berusia 54 tahun, terharu dan meneteskan air mata melihat dukungan supporter setianya. Di bawah arahan Shin, timnas Indonesia kini berada di peringkat ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 6 poin, hasil dari 1 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Kepulangan Shin Tae-yong meninggalkan kenangan indah bagi penggemar yang berharap langkahnya membawa timnas Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah timnas Indonesia akan tetap tangguh di lapangan tanpa Shin Tae-yong? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kabar gembira datang dari pemain keturunan tanah air berinisial KD. Penggemar timnas pasti akan bahagia mendengar kabarnya.
Apa yang terjadi? Saksikan video ini sampai habis. Kevin Dix resmi bergabung dengan Borussia Mönchengladbach, namun ia baru akan bergabung dengan tim pada musim panas 2025. Pemain asal Indonesia ini akan datang dengan status bebas transfer pada Juli mendatang, karena kontraknya dengan FC Copenhagen berakhir pada musim panas 2025. Mönchengladbach mengumumkan kedatangan Dix melalui akun Instagram resmi mereka dengan foto sang pemain yang baru saja menandatangani kontrak. Hai Kevin, tulis mereka dan menambahkan Kevin Dix bek berusia 28 tahun resmi bergabung dari FC Copenhagen untuk musim 2025 hingga 2026. Mönchengladbach juga menyambut antusias kehadiran Dix yang diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan mereka. Saat ini Mönchengladbach berada di peringkat 8 Bundesliga 2024 hingga 2025 dengan 27 poin setelah meraih 8 kemenangan, 3 imbang, dan 8 kekalahan. Dengan pengalaman internasionalnya, Dix diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan pada tim. Keputusan ini menjadi langkah penting bagi kariernya serta untuk memperkuat tim Jerman yang tengah berjuang untuk naik ke posisi lebih tinggi di klasemen. Apa pendapatmu? Apakah Dix mampu meraih hasil positif di klub barunya? Tulis pendapatmu di bawah. Ini dia satu lagi pemain naturalisasi yang gak kalah hebat. Pelatih timnas Indonesia terbaru, Patrick Kluivert, harus segera mendatanginya dan ajak bergabung ke timnas karena sayang jika bakatnya disia-siakan. Siapakah pemain tersebut? Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Ruggero Manes, pesepak bola kelahiran 15 Maret 1998, adalah nama yang tengah mencuri perhatian di dunia sepak bola Italia. Pemain bertinggi badan 183 cm dengan berat 82 kg ini kini membela US Triestina, klub Serie C Italia, sebagai seorang right wing back yang handal. Yang menarik, Ruggero memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya. Ibu saya 75% orang Jawa. Kakek nenek saya dari pihak ibu berasal dari Jawa dan kemudian menetap di Suriname, ungkap Ruggero dengan bangga. Meskipun memegang paspor Belanda, ia tidak melupakan akar Indonesianya yang turut membentuk identitas dirinya. Ruggero memulai karier sepak bolanya di Belanda, bermain untuk beberapa akademi sepak bola lokal hingga akhirnya menembus tim utama klub kasta bawah Belanda. Performa solidnya sebagai pemain serba bisa di lini pertahanan menarik perhatian berbagai klub di Eropa. Namun, perjalanan Ruggero tidak selalu mulus. Tahun lalu ia sempat tidak memiliki klub akibat cedera yang memaksanya rehat panjang dari dunia sepak bola. Saya tidak bermain tahun lalu karena cedera dan itu adalah masa yang sulit, kenangnya. Kini Ruggero kembali ke lapangan hijau dengan penuh semangat bersama US Triestina. Bergabung dengan klub Serie C ini menjadi langkah penting untuk membangkitkan kembali kariernya. Sekarang saya bermain di Serie C bersama Triestina dan saya sangat bersyukur atas kesempatan ini, ujarnya. Sebagai seorang right wing back, Ruggero dikenal memiliki kemampuan kaki kanan dan kiri yang sama baik. Hal ini memudahkannya untuk beradaptasi di berbagai situasi di lapangan. Di beberapa pertandingan terakhir bersama Triestina, ia kerap menunjukkan permainan agresif namun terukur, serta umpan-umpan silang yang akurat. Meskipun belum mencatatkan pencapaian besar, dedikasinya di atas lapangan mulai membuahkan hasil. Di musim ini, Ruggero berhasil membantu Triestina mengamankan beberapa kemenangan penting, memperkuat posisi klub di papan tengah klasemen Serie C. Sebagai pemain muda yang baru pulih dari cedera, Ruggero memiliki harapan besar untuk masa depannya. Ia bermimpi membawa Triestina promosi ke Serie B dan terus meningkatkan kemampuannya sebagai pemain bertahan. Dengan kerja keras dan semangatnya, bukan tidak mungkin nama Ruggero Manes akan lebih dikenal di kancah sepak bola internasional. Sepak bola adalah hidup saya. Meski ada banyak rintangan, saya selalu percaya bahwa kerja keras akan membuahkan hasil, tutup Ruggero penuh keyakinan. Rasain kau dasar pelatih minim taktik. Diserang banyak netizen, akhirnya langsung lakukan hal ini. Memang demi kemenangan timnas Indonesia, harus mau turunkan ego. Apa yang sebenarnya pelatih timnas U20 ini lakukan? Simak fakta lengkapnya berikut ini. Pelatih timnas Indonesia U20, Indra Syafri.
memastikan timnya akan tampil dengan kekuatan penuh saat menghadapi Suriah dalam lanjutan Mandiri U20 Challenge Series 2025 pada Senin 27/1/2025 di Stadion Delta Sidoarjo. Setelah kekalahan 0-1 dari Yordania, Indra mengatakan Jens Raven yang absen di pertandingan sebelumnya karena cedera kini siap bermain. Namun, dia belum bisa memastikan apakah Jens akan bermain penuh selama 90 menit. Indra juga menambahkan bahwa timnas U-Strip 20 akan diperkuat dua pemain baru, Alvarezi Buffon dan Mufli Hidayat, yang sudah bergabung setelah membela klubnya. Pada laga sebelumnya, Indonesia kalah tipis 0-1 dari Yordania setelah kebobolan gol cepat di menit ketiga. Walau sempat mendapat penalti, Wilber Jardim gagal memanfaatkannya. Keputusan Indra untuk mengoptimalkan kekuatan penuh dengan kembalinya Jens Raven serta tambahan pemain baru memberi harapan positif. Meskipun kekalahan dari Yordania cukup tipis, peluang Indonesia untuk bangkit melawan Suriah sangat terbuka jika bisa memanfaatkan peluang lebih baik. Bagaimana menurut pendapatmu? Apakah Indra Syafri mampu membuat timnas U20 meraih kemenangan melawan Suriah? Tulis di bawah. Mantap abangku. Pemain berinisial DVH ini sangat ingin membela timnas Indonesia. Sampai dia katakan hal ini ke media. Apa yang dia sampaikan? Simak fakta lengkapnya hanya di channel ini. Delano van der Heijden, pemain keturunan Indonesia Belanda yang pernah diperebutkan Ajax Amsterdam dan Feyenoord, mengutarakan minatnya untuk memperkuat timnas Indonesia. Gelandang serang berusia 20 tahun ini dianggap sebagai salah satu talenta yang layak dipertimbangkan oleh PSSI berkat kemampuannya bermain di berbagai posisi lini serang, termasuk sebagai penyerang sayap hingga striker. Ketertarikan Delano terhadap timnas Indonesia bukanlah hal baru, namun hingga kini belum ada pendekatan resmi dari PSSI. Meski begitu, Delano mengakui dirinya sempat berkomunikasi dengan Fardi Bachdim yang sering menjadi penghubung PSSI dengan pemain keturunan. PSSI belum ada kontak langsung dengan aku, tapi sudah ada pembicaraan dengan Fardi, ujar Delano, dikutip dari kanal YouTube Yusa Nugraha. Menurut Fardi Bachdim, keterlambatan proses pendekatan ini disebabkan oleh transisi PSSI yang sedang fokus pada pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert. Fardi bilang saat ini PSSI sedang sibuk dengan pelatih baru dan berbagai urusan lainnya. Jadi proses ini memang memakan waktu lebih lama, tambah Delano. Kendati demikian, Delano tetap menunjukkan antusiasmenya untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ia bahkan mengungkapkan keinginannya bermain di hadapan puluhan ribu supporter timnas Indonesia. Tentu saja aku ingin itu. Aku juga berharap semuanya bisa segera diatur. Walaupun kadang sulit untuk sabar, aku harus tetap menunggu dengan tenang, ungkap Delano. Dengan potensi dan kecintaannya terhadap Indonesia, Delano diyakini bisa menjadi tambahan berharga bagi timnas, khususnya di bawah asuhan pelatih baru Patrick Kluivert. Kehadiran pemain muda dengan pengalaman di Eropa seperti Delano akan memberikan dimensi baru dalam permainan skuad Garuda. Kini bola ada di tangan PSSI. Dengan rekam jejak yang menjanjikan, Delano van der Heijden tampaknya hanya tinggal menunggu waktu untuk menjadi bagian dari masa depan sepak bola Indonesia. Sudah dapat persetujuan FIFA. Pemain ini langsung tancap gas bela timnas Indonesia, langsung hubungi Patrick Kluivert dan tunjukkan skillnya di lapangan kah? Simak video sampai habis biar gak salah paham. Ezra Walian, winger keturunan yang pernah membela timnas Belanda kelompok umur, menyatakan kesiapannya kembali memperkuat timnas Indonesia setelah sekian lama tidak dipanggil. Pemain berusia 27 tahun ini berharap dapat menjadi bagian dari skuad Garuda di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Ezra memiliki perjalanan karier yang menarik. Lahir di Amsterdam, Belanda pada 22 Oktober 1997, ia merupakan jebolan Akademi Ajax Amsterdam. Di level senior, Ezra pernah memperkuat Almer City dan RKC Waalwijk sebelum memutuskan hijrah ke Indonesia. Ezra resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI pada 2017. Ia melakukan debutnya bersama timnas Indonesia senior pada laga melawan Myanmar di tahun yang sama. Namun, perjalanan Ezra tidak selalu mulus.
Pada 2019, FIFA sempat melarangnya bermain untuk timnas Indonesia U-Strip 23 karena terdaftar di bawah Federasi Sepak Bola Belanda (KNVB). Setelah perjuangan PSSI, FIFA akhirnya memberikan restu penuh bagi Ezra untuk memperkuat Garuda sejak 2021. Hingga kini, Ezra telah mencatatkan 9 penampilan dan mencetak 3 gol untuk timnas Indonesia. Penampilan terakhirnya terjadi di Piala AFF 2020 melawan Singapura. Ezra Walian menyatakan bahwa membela timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan besar baginya. Saya selalu siap. Jika dipanggil, saya akan ada. Bermain untuk negara yang besar seperti Indonesia adalah momen besar dalam karier saya, ujar Ezra. Penampilannya bersama Persik Kediri musim ini menunjukkan konsistensi dengan 19 pertandingan, 2 gol, dan 3 assist di Liga 1 2024/2025. Timnas Indonesia kini berada di bawah arahan Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang dikontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan. Kluivert akan melakoni debutnya di 2 laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Australia. Dengan Ezra Walian menyatakan kesiapan dan performanya di liga lokal, Patrick Kluivert memiliki opsi tambahan untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia yang saat ini berjuang untuk lolos dari grup C. Skuad Garuda berada di posisi ketiga klasemen sementara dan membutuhkan hasil maksimal untuk menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Gimana menurut pendapatmu? Apakah Ezra mumpuni menjadi penguat Garuda? Tulis komentarmu di bawah. Ini baru benar-benar pelatih kebanggaan Indonesia. Sampai ungkapkan hal ini untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Apa yang dia katakan sampai supporter timnas merasa bangga? Jangan lewatkan videonya hanya di channel ini. Pelatih timnas Indonesia U-Strip 17, Nova Arianto, berharap sepak bola Indonesia terus mendapat dukungan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nova menyampaikan harapannya menjelang 100 hari kerja pemerintah baru pada 28 Januari 2025, terutama untuk dukungan menuju Piala Dunia U-Strip 17 2025. Nova mengapresiasi perkembangan infrastruktur sepak bola di Indonesia dengan banyak stadion berkualitas. Harapannya sepak bola butuh dukungan maksimal dari pemerintah agar bisa lebih berprestasi, kata Nova. Nova juga membahas peluang timnas U-Strip 17 yang tergabung di grup C Piala Asia U-Strip 17 2025 bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Meski Korea Selatan adalah tim kuat, Nova menegaskan bahwa Afghanistan dan Yaman tidak bisa dipandang remeh karena keduanya lolos sebagai juara grup kualifikasi. Dia percaya bahwa dalam turnamen usia muda, kemampuan setiap tim relatif setara dan yang membedakan adalah kesiapan mental dan fisik. Yang terbaik adalah tim yang lebih siap secara mental dan fisik, ujar Nova, menambahkan bahwa mereka harus mewaspadai semua lawan di grup mereka. Nova Arianto menunjukkan sikap realistis dan optimistis dengan harapan dukungan penuh dari pemerintah untuk memajukan sepak bola Indonesia. Meski grup mereka di Piala Asia U17 tergolong berat, keyakinan Nova bahwa mental dan fisik tim menjadi faktor penentu prestasi memberi harapan positif untuk masa depan timnas U17 Indonesia. Pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, membawa beban berat di punggungnya. Supporter timnas menolak untuk berproses dan langsung inginkan timnas lolos Piala Dunia. Benarkah begitu? Simak videonya sampai selesai biar gak salah paham. Pemecatan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia pada 6 Januari 2025 mengakhiri kontraknya lebih awal dari yang direncanakan, yang semestinya berlangsung hingga 2027. Selama 4 tahun, pelatih asal Korea Selatan ini mencatatkan berbagai prestasi untuk skuad Garuda, mulai dari Piala AFF hingga kualifikasi Piala Dunia. Sintayong merasa puas dengan kontribusinya, terutama mengangkat peringkat FIFA Indonesia dari 174 ke 127. Menurut saya ini bukan soal peringkat FIFA saja, tetapi bagaimana kita sudah bisa bersaing di Asia, bukan lagi di ASEAN, ungkapnya dalam wawancara di kanal YouTube STARPRO Indonesia. Meski demikian, Shin mengaku tidak bisa memprediksi masa depannya, meski membuka kemungkinan melatih negara lain.
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi mungkin saya akan menjadi pelatih kepala di negara lain, ujarnya. Patrick Kluivert resmi gantikan Shin Tae-yong 3 hari setelah pemecatan Shin Tae-yong. PSSI menunjuk Patrick Kluivert, legenda sepak bola Belanda, sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Kluivert dikenal sebagai striker tajam yang pernah membela klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, Barcelona, dan AC Milan. Setelah pensiun, ia memulai karier kepelatihan di berbagai posisi, termasuk sebagai pelatih timnas Curaçao dan asisten di timnas Kamerun. Terakhir, Kluivert sempat melatih Adana Demirspor di Turki pada 2023 sebelum hengkang di akhir tahun yang sama. Dengan segudang pengalaman internasional, Kluivert diharapkan mampu membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi, melanjutkan fondasi yang telah dibangun oleh Shin Tae-yong. Kini publik menantikan bagaimana transisi kepelatihan ini berdampak pada performa timnas Indonesia di laga-laga mendatang, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2027. Nasib tidak menyenangkan dialami Marcelino, tapi dia malah lakukan hal ini yang bikin kagum penggemar sepak bola. Apa yang dia katakan di media? Simak berita lengkapnya di sini. Marcelino Ferdinand, gelandang timnas Indonesia yang kini bermain untuk Oxford United, baru-baru ini mengalami kejadian tidak menyenangkan di Inggris. Menurut laporan media Vietnam, Tethao 247.vn, Marcelino mengungkapkan bahwa dompetnya dicuri setelah mobilnya dibobol. Dalam video yang dibagikan, kaca mobilnya tampak pecah, dan Marcelino menceritakan bahwa tas Louis Vuitton miliknya hilang, yang berisi parfum dan barang-barang lainnya. Marcelino, yang bergabung dengan Oxford United pada musim panas 2024, baru saja menunjukkan performa apik dengan mencetak 2 gol dan 1 assist dalam kemenangan 6-0 melawan Banbury United FC pada 22 Januari 2025. Meskipun demikian, ia masih kesulitan mendapatkan tempat di tim utama Oxford United, hanya tampil dalam beberapa menit di Piala FA baru-baru ini. Di tingkat internasional, Marcelino berperan penting dalam prestasi timnas Indonesia, seperti medali emas SEA Games ke-32 dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana ia mencetak 2 gol melawan Arab Saudi. Kejadian pencurian ini jelas sangat disayangkan, apalagi mengingat Marcelino sedang berada di luar negeri untuk mengembangkan kariernya. Namun meski mendapat cobaan, penampilan Marcelino di lapangan tetap mencuri perhatian dan dia terus menunjukkan kualitasnya baik di level klub maupun timnas. Dukungan dari penggemar tentunya akan sangat membantu agar Marcelino tetap fokus pada kariernya di sepak bola. Please, Lord, give me a sign.